Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Tentu saja hal ini tidak berdiri sendiri. Ada guru cerdas yang handal, ada sarana-prasarana yang mendukung, serta sistem dan kebijakan yang melingkupinya. Namun sejatinya pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tetap pada kodrat dan fitrahnya. Dan Al-Quran telah memberikan solusi untuk hal tersebut sehingga sekolah-sekolah berbasis Islam seperti sekolah Islam terpadu bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kurikulumnya dan memadukannya dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka yang akan berlaku mulai tahun 2002 ini. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum merdeka adalah kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat dan bakat dari peserta didik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah-sekolah, terutama sekolah berbasis Islam, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kurikulum merdeka. Nah, kita akan membahasnya bersama pembicara kita, Bapak Dr. Sukro Muhab, MSI. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia dan akan dimoderatori oleh rekan saya Ibu Susi Lailawati, MPD. Ya. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit kurikulum kita dari moderator kita pada siang hari ini. Nama lengkap adalah Susi Lailawati, Master Pendidikan. Panggilannya Teh Usi, ya betul Teh Usi ya panggilannya. Kemudian latar belakang pendidikan beliau S1 di Biologi UPI dari tahun 98 sampai 2003, kemudian juga melanjutkan di S2-nya di Biologi UPI juga ya 2013 sampai 2016. Pengalaman beliau adalah staf pengajar biologi di SMA Lab UPI dari 2001 sampai 2014. Wow, 14 tahun mengajar di SMA ya, juga sebagai dosen tamu di berbagai universitas. Aktivitas sekarang, beliau adalah istri dan ibu dari 2 anak, kemudian pekerja sosial di bidang pendidikan. Juga beliau penulis ya artikel, buku juga nulis, Teusi. Buku juga nulis ya. Berarti senang baca nih hobinya beliau ini. Juga bisnis di bidang fashion. Wah, Masya Allah ini memadukan antara passion ya di dunia pendidikan dengan passion di tempat lain untuk bisnis busana ya atau fashion. Keren, luar biasa. Beliau juga aktif di lingkungan sebagai sekretaris PKK RW dan juga founder dari Rahim Nur. Saat ini beliau sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum Sigma Omnischool. Saya tidak akan panjang lebar lagi ya, saya akan serahkan acara untuk dipandu oleh moderator kita, Teusi. Jadi kan saya bacain satu pantun untuk Teusi sebelum menulis istilah pena dengan tinta. Tuangkan ide dan tulislah dengan segenap hati. Baiklah, Bapak Ibu hadirin para peserta, kita sambut moderator kita, Ibu Susi Lailawati. Terima kasih Kang Diki atau Pak Diki ya karena kita orang Jawa Barat jadi Akang dan Teteh ya Ibu Bapak hadirin semuanya. Perkenalan kita sebenarnya sudah tadi disampaikan oleh Pak Diki. Saya Susi Lailawati biasa dipanggil Usi. Yang hari ini saya bertugas sebagai moderator di acara webinar dengan tema implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kurikulum merdeka. Tadi sudah saya lihat wajah-wajahnya, memang betul-betul binar-binar mata di siang hari ini adalah binar-binar mata yang semangat sekali mencari ilmu. Terima kasih Ibu Bapak, semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kang Diki sudah membahas sedikit menyinggung tentang kurikulum merdeka atau kurikulum itu kenapa sih kita akan membahasnya hari ini. Alhamdulillah narasumber kita juga sudah bersama-sama di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Syukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya sudah baca juga beberapa jurnal walaupun belum tuntas, masih judul-judulnya Masya Allah aktif sekali ya Pak Syukro. Baiklah, sebelum pemaparan saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Syukro. Beliau nama lengkapnya Dr. Sukro Muhab, MSI,
lahir di Serang tanggal 17 April 1966. Pengalaman jabatan sebagai Direktur Pusat Peragaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kemudian pengurus Karang Taruna Nasional, Wakil Dekan 3 FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Ketua Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Ketua Umum JSIT Indonesia periode 2006-2017. Jabatan sekarang sebagai Ketua Dewan Pembina JSIT Indonesia, Sekretaris Bidang Sakasako Kuarnas Pramuka, Ketua Bidang Pendidikan dan Teknologi KADI, Departemen Kaderisasi Pemuda dan DMI Pusat, Ketua Himpunan Kimia Indonesia, Presidium Gerakan Indonesia Beradab. Nah, pendidikan beliau ya tadi pengalaman-pengalaman dan namanya, pendidikannya S1 Kimia IKIP Jakarta, S2-nya Kimia UGM, S3-nya Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Moto hidup beliau adalah hidup mulia, mati pun mulia, hidup manfaat, mati surga didapat. Masya Allah. Baik, itu barusan CV beliau ya, Ibu Bapak hadirin semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Kita akan bagi dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi dari Dr. Sukro, nanti 40 menit dan 20 menitnya insya Allah nanti kita akan diskusi. Jadi Ibu Bapak hadirin semuanya yang memiliki pertanyaan, yang udah penasaran banget sama Dr. Sukro, silahkan boleh ke chat box atau nanti mungkin panitia memberikan waktu untuk raise hand. Baik, Bapak, saya persilahkan ke Bapak Dr. Sukro Mohab, MSI, untuk memaparkan materi selama 40 menit, Pak. Mangga. Baik, namun sebelumnya host, mohon saya dikasih akses untuk share materi ya. Itu, sebentar. Udah dikasih akses share. Suaranya kecil ya? Pak Sukro, mohon maaf, suaranya kedengarannya masih kecil, Pak. Oh, masih kecil. Atau di sininya? Halo, halo, udah jelas? Bagaimana hadirin di tempat-tempat Ibu dan Bapak? Suaranya terdengar dengan jelas? Masih kecil? Oh, masih kecil. Masih kecil suaranya. Kalau suara saya masih kecil atau udah cukup baik? Jelas sekali. Terdengar Teh Usi. Atur nuhun. Dr. Sukro masih di mute ya? Di mute ya? Halo? Ada, tapi masih kecil ya? Oh. Halo, halo, assalamualaikum. Udah jelas? Cukup? Masih kecil. Bagaimana? Ya kalau ke saya walaupun kecil tapi cukup sih kedengaran. Semoga Halo, nanti saya cabut nggak pakai ini. Halo, ini lebih bagus Ustadz Pak Sukro. Rusak nih ininya. Bentar. Ini masalahnya hujan, makanya saingan nih. Ini bagus yang sekarang. Oke. Udah dikasih akses belum nih? Sudah. Oke ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ya, masih beriman. Alhamdulillah ya, semuanya segar ya, walaupun sekarang sudah masuk ke hari ke-20 ya. 21 nanti malam kita itikaf. Bagi yang sudah puasanya duluan masuk ke angka 22 ya gitu. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Susi yang saya hormati ya, sebagai moderator kita ya, yang tetap semangat walaupun bulan Ramadan ya. Kita tidak boleh kalah dengan Ramadan kita, tapi justru kita akan semakin cerdas ya di bulan Ramadan ini, karena sebuah penelitian di Amerika ya itu mengatakan bahwa salah satu perguruan tinggi itu mengatakan bahwa Ramadan ini akan memberikan satu kecerdasan ya kepada manusia, terutama yang melaksanakan puasa, kata dia. Kenapa demikian? Karena aliran darah kita itu semakin lancar menuju ke otak ya, karena tidak ada penghalang makanan-makanan yang tersambung di darah, kelihatannya begitu ya. Mudah-mudahan benar kata saya. Baik, para guru-guru, kepala sekolah, pengelola yayasan, dan juga seluruh ya pegawai serta juga insan pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ukhuwah, kesehatan dan kesempatan ya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dipertemukan bersilaturahmi, apalagi di bulan Ramadan. Thalabul ilmi itu akan mendapatkan pahala yang tentu saja ya akan bernilai 10 sampai 700 kali lipat. Mudah-mudahan itu kita dapatkan pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqomah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi agar lebih sistematis saya akan mengeluarkan saja langsung PowerPoint yang mestinya Bapak Ibu simak ya. Alhamdulillah sudah dikasih akses sehingga saya juga akan mempermudah untuk menyajikan. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat Teh Susi? Sudah ada. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Baik ya. Jadi saya dikasih pembahasan atau tema yang diberikan kepada saya adalah implementasi nilai-nilai Quran dalam Merdeka Belajar, atau tadi dikatakan kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini hal yang menarik tentu saja ya. Di samping memang peluang yang muncul, juga tantangan ya bagi kita semua. Biasanya memang sekolah-sekolah Islam terpadu itu kalau ada kurikulum baru ataupun kebijakan-kebijakan baru selalu ya bertanya kepada induk ya yang ada di pusat, sehingga saya sering mengatakan jangan pusing dengan kurikulum, biarkan kurikulum pusing dengan kita. Itu yang paling penting sebetulnya ya. Karena kurikulum ini sering berubah-ubah, tergantung menterinya siapa ya. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kebijakan. Itu adanya di Indonesia. Ya, kalau negara-negara OECD saja itu sudah dipatok. Dia punya Grand Design pendidikan itu sampai 2023. Itu negara-negara OECD, negara-negara terhebat di dunia itu punya kurikulumnya sama. Ya. Tapi di Indonesia ini ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, itu. Nah, oleh karena itu kita sekali lagi jangan pusing dengan kurikulum, biarkan kurikulum pusing dengan kita. Itu yang paling prinsip bagi saya, ya. Karena kurikulum apapun Al-Qur'an tidak pernah berubah, ya enggak? Gitu. Kebijakan apapun Al-Qur'an tidak pernah berubah. Yang harus berubah, yang harus mengikuti adalah kita ya, yang mempunyai sistem pendidikan. Oke. Ada beberapa alasan ya di Indonesia ini. Saya akan ngupas dulu tentang Merdeka Belajarnya biar nyambung dulu. Habis itu baru masuk kepada bagaimana sekolah Islam terpadu
ataupun kita menyikapi ya kurikulum ini berdasarkan konteks kekinian dan juga berdasarkan Al-Qur'an. Kenapa mesti Merdeka Belajar? Ini sebetulnya alasan-alasannya pertama adalah menteri kita ini sadar ya bahwa Indonesia ini dalam poin penting skor PISA. PISA itu adalah penilaian yang dilakukan di internasional ya, yaitu Program for International Student Assessment atau yang disebut PISA. Sampai tahun 2018 Indonesia ikut PISA ini tapi nilainya tidak jauh-jauh. Semuanya bertengger di angka 300-an ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat kemampuan membacanya kita juga jelek ya, nggak terlalu tinggi. Kemudian juga kemampuan matematiknya juga rendah, kemampuan sains juga rendah ya. Padahal di sini kita sudah ikut 15 tahun ya dalam PISA ini, tapi tidak menunjukkan sebuah hasil yang memuaskan. Bahkan rata-rata di setiap 3 tahun yang kita ikuti itu rata-rata mendapatkan nilai itu 3 dari bawah ya. Malu kita. Padahal Vietnam aja yang baru merdeka itu rankingnya udah ranking 10. Singapura tetangga kita di tahun 2018 rankingnya ranking 1 ya, baik dari sisi kemampuan literasi, matematik maupun sains ya. Ini pertama. Sehingga harus punya pola ya yang baru. Kenapa setelah dievaluasi hasil PISA ini ternyata memang anak-anak kita mempunyai kemampuan yang rendah ya dalam sisi penalaran ya, mempunyai kemampuan yang rendah dalam hal yang berpikir kritis, berpikir kreatif itu sangat rendah sekali. Oleh karena itu kebijakan baru Merdeka Belajar itu dikehendaki dapat mengatasi ini semua ya. Yang kedua, dampak revolusi industri 4.0 dan society 5.0 pun ini juga satu hal yang harus diantisipasi ya. Kalau kita nggak berubah cara berpikir anak-anak kita, tetap tergantung pada gurunya, tetap tergantung mempelajari sesuatu itu berdasarkan penggunaan penalaran yang rendah, maka khawatir tidak bisa mengikuti dampak revolusi industri 4.0 ini ya. Apalagi kemarin kita juga memasuki pembelajaran yang tidak menguntungkan yaitu lewat PJJ ya. Walaupun sebagian besar menikmati juga sekarang begitu masuk ya sekolah banyak guru-guru enakan PJJ gitu ya, nggak harus ke sekolah gitu. Ada yang menikmati begitu ya sebagian, tapi kalau ditanya keseluruhan enakan PJJ atau tidak, tentu saja jawabannya adalah enak langsung ketemu online dengan para siswa kita. Siswa pun demikian. Walaupun dengan PJJ dia santai belajarnya, tapi tetap kerinduan akan sekolah itu jadi tinggi. Ya. Nah, dampak yang kita lihat salah satunya adalah saya tidak cerita banyak ya bahwa teknologi berkembang cepat, di mana artificial intelligence menguasai industri yang sekarang kita lihat ya. Artificial intelligence, mesin cerdas ya, kemudian juga big data, apapun yang kita inginkan sekarang tinggal kita akses di mana saja ya. Kemudian juga kompetensi pun juga sekarang sudah mulai, yang dulunya adalah kita idolakan beberapa misalnya kompetensi yang harus diberikan anak kita, ternyata sekarang sudah mulai berubah ya gitu. Bahkan juga ada dampak dari pandemi pembelajaran PJJ kemarin, itu dampaknya terjadi loss learning ya gitu, tidak terkontrolnya anak-anak terutama dalam bidang akhlak, adab ya, kemudian kedisiplinan dan sebagainya. Terlebih sekolah-sekolah Islam dampaknya sangat berpengaruh sekali, karena saya dapat keluhan dari teman-teman ya di seluruh Indonesia, terutama di bagian di luar Jawa, katanya begitu masuk dengan offline, mereka justru sudah mulai berubah karakter, kemudian juga adabnya dan sebagainya ya. Oleh karena itu ini diperlukan SDM untuk menangani ini yang serius, handal, berintegritas ya, nasionalis, dan juga kita perlu juga melakukan perubahan-perubahan ya. Oke.
kenapa juga ya yang Merdeka Belajar itu perlu dilakukan. Ini ada Carl Roger ya, pengarang buku Freedom to Learning ya dari Amerika tentu saja. Dia mengatakan bahwa sekolah kita umumnya sangat tradisional, konservatif, birokratis, resisten terhadap perubahan. Ya. Ini bisa dilihat dari perilaku guru-gurunya yang menganut pembelajaran berbasis atau berpusat pada guru. Sementara yang dianjurkan sekarang mestinya pembelajaran berpusat pada siswa, ya. Maka ada juga penelitian yang dilakukan oleh McKinsey bahwa di Indonesia, terutama guru-guru sains itu mengajar pembelajarannya itu cocok katanya untuk abad ke-19. Saya kaget gitu ya. Setelah saya baca kenapa alasannya McKinsey meneliti bahwa cocok untuk abad 19, karena kalau mengajar IPA katanya selalu dimulai dengan definisi. Ya, setelah definisi baru adalah rumus. Setelah rumus baru contoh soal. Setelah contoh soal baru mengerjakan soal. Kayak begitu nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian pada saat sekarang ini? Kalau Bapak Ibu masih tetap mengajarnya model seperti ini, berarti Bapak Ibu masih cocok untuk abad ke-19 katanya. Itu adalah penelitian McKinsey, ya. Satu cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda adalah melalui kemerdekaan belajar. Itu menurut Carl Roger, ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 30 tahun yang lalu, ya, sebetulnya kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro, ya. Ki Hajar Dewantoro ini sebetulnya sudah juga Dewantoro itu sudah juga menanamkan nilai kemerdekaan belajar ini kepada kita semua, ya. Beliau dalam peringatan ya Taman Siswa 30 tahun yang lalu, dia mengatakan kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak-anak berpikir. Yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh ya mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi kata Ki Hajar Dewantoro, biasakan anak-anak mencari sendiri dengan pengetahuan dan menggunakan pikirannya sendiri. Jadi merdeka belajar itu sebetulnya sudah ada di 30 tahun yang lalu yang digemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, ya. Yang lebih lanjut Ki Hajar Dewantoro menggunakan sistem yang namanya sistem Among. Jadi sistem Among itu sebetulnya merdeka belajar ya, udah ke situ sebetulnya. Karena sistem Among ini menitik beratkan pada potensi dan bakat peserta didik karena mereka memiliki potensi masing-masing. Jadi pendekatan mengajar yang dilakukannya itu lebih kepada mengakurkan ya potensi yang ada. Ya, akademik bukan semata-mata yang harus dikembangkan, tapi daya jiwa, cipta, karya dan rasa itu yang menjadi patokan dalam pembelajaran yang dilakukan pada saat Taman Siswa awal berdiri, ya. Kata Ki Hajar Dewantara, guru adalah kunci berkembangnya peserta didik. Mereka diberi kebebasan untuk bisa berkembang dan menumbuhkan pengalamannya sendiri, ya gitu ya. Jadi artinya siswa itu dituntut untuk mengembangkan dirinya. Itulah sebetulnya hakikat dari merdeka belajar yang dikendaki, ya. Nah, dan kita ingat kita punya 3 komponen ini ya, Tuturi Handayani, Ing Ngarso, Ing Madyo Mangunkarso, Ing Ngarso, Ing Sing Tuludo, ya. Nah ini Tuturi Handayani inilah yang akhirnya dikembangkan menjadi lambang kita pada saat sekarang ini. Itu semuanya berakar dari situ. Ya, ketika di belakang guru harus memberi semangat dan motivasi. Ketika di tengah guru harus bekerja keras dan membangun kerja. Ketika di depan guru harus memberikan contoh, ya. Jadi lebih kepada memberikan contoh, mendorong semangat para siswanya dan juga yang satu lagi adalah memotivasi. Itu yang harus dibangun. Jadi di situ nggak ada kata-kata mengajari siswa, ya, tapi lebih kepada implementasi, ya. Jadi yang diajarkan itu justru dengan teladan-teladan yang diberikan oleh konsep pendidikan Tuturi Handayani, ya. Apa itu merdeka belajar? Tadi sudah disinggung ya oleh
MC, kemudian juga oleh Bu Susi sendiri ya. Kita akan melihat dulu mereka belajar itu apa ya. Kita ingat kurikulum sekolah saat ini ternyata Indonesia ini antik gitu ya. Di mana-mana kurikulum satu. Kurikulum nasional. Kurikulum Singapura namanya kurikulum Singapura. Kurikulum Malaysia ya kurikulum pendidikan Malaysia. Tapi di Indonesia ini kurikulum Indonesia nggak ada. Adanya kurikulum tahun. Ya, ada tahun 2013. Ada kurikulum 84, ada kurikulum 74, ada kurikulum 2013 dan sebagainya gitu ya. Karena memang sekali lagi tadi ya kebijakan itu ngikut menterinya. Ya. Tapi yang antek lagi yang sekarang ini gitu ya. Kurikulum kita itu dibagi 3 sekarang. Sekolah boleh memilih. Ada sekolah yang boleh memilih pilihan 1. Kurikulum 2013 secara penuh. Tidak ada tambahan sedikit pun sesuai dengan kurikulum 2013 yang dianjurkan. Ya. Kemudian juga sekolah bisa memilih kurikulum darurat. Yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Ya, yang disebut prototipe. Ya. Kemudian juga ada pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, kurikulum kedua, dan tentu kurikulum ketiga. Kalau ada guru-guru penggerak di kelas tersebut, maka wajib menggunakan kurikulum merdeka. Ini adalah satu kebijakan-kebijakan baru yang diambil oleh menteri kita, sehingga bisa dipastikan ya kualitas pendidikan kita pun akan berbeda-beda antar sekolah. Tergantung kurikulum mana yang dianut. Ya. Jadi tanggung ya, serba tanggung, tidak langsung saja misalnya suruh kurikulum merdeka, tapi suruh memilih ketiga komponen ini. Tentu saja kalau saya ditanya kalau sekolah-sekolah IT cocoknya yang mana Pak Sukro? Tiga-tiganya cocok ya, tergantung kesiapan kita. Karena sekali lagi di sekolah-sekolah Islam terpadu itu adalah jangan pusing dengan kurikulum, tapi biarkan kurikulum pusing dengan kita gitu. Mau putar kayak apa kurikulumnya, maka muatan-muatan kita masih bisa bernapas ya menghadapi perubahan-perubahan ini. Tapi kalau secara jujur misalnya kurikulum merdeka itu menguntungkan ya bagi sekolah-sekolah Islam. Kenapa? Karena kita bisa ngakali nanti di yang disebut dengan muatan lokal. Ya, muatan lokal kita itu bisa kita jadikan kekhasan ya dari agama kita ini, muatan-muatan nilai agama itu bisa dimasukkan di dalam kurikulum merdeka ya, karena kurikulum merdeka boleh menambahkan muatan-muatan lokal yang merupakan kekhasan dari sebuah pendidikan itu sendiri ya gitu. Oke. Kurikulum Merdeka Belajar ini mengharapkan jadi guru itu sekarang harus menjadi agen perubah ya. Jadi agen perubah itu adalah mendorong para siswa untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk berkembang semaksimal mungkin. Baik potensi yang berkaitan dengan akademik, potensi berkaitan dengan minat bakat, maupun potensi-potensi lain yang berkaitan dengan karakter ya gitu. Nah, dan ciri khas dari karakter kurikulum Merdeka Belajar ini yang pertama adalah pembelajarannya berbasis proyek ya. Jadi pembelajarannya mesti berbasis proyek. Artinya banyak diberikan penugasan-penugasan kepada para siswa dalam memecahkan permasalahan yang dilandasi dengan ilmu yang dipelajari. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Sehingga penugasan-penugasan ini itu perlu dirumuskan oleh sekolah ya. Bagaimana cara efektifnya nanti akan banyak saya ceritakan. Untuk mengembangkan skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi patokannya nanti kita mendorong anak-anak kita untuk mempraktekkan profil Pancasila yang sudah menjadi kebijakan ya dari kementerian kita. Nanti saya akan bahas lebih lanjut apa itu profil Pancasila ya. Kemudian yang B, karakternya adalah fokus pada materi esensial. Jadi artinya Bapak Ibu sekarang harus milih. Misalnya belajar matematik, yang paling esensial apa di matematik ya? Yang jangan sampai ibu merasa esensial tapi anak-anak tidak merasa esensial, itu bahaya ya. Oleh karena itu untuk merumuskan esensial atau tidak, maka dilihat ya
salah satu patokan untuk mengukur esensial atau tidak itu adalah kemanfaatannya nanti dalam kehidupan, ya. Kemanfaatannya nanti dalam mempraktekkan, ya, ilmu-ilmu itu untuk memecahkan sebuah permasalahan hidup. Itu yang paling penting sebetulnya, materi-materi esensial itu. Sehingga nanti bisa kita pilih, ya, beberapa materi yang tidak penting untuk kita berikan kepada anak-anak, itu boleh hanya dianjurkan dibaca, tapi yang esensial itu dipakai dengan proyek-proyek, ya, sehingga betul-betul anak-anak itu bukan hanya menghafal, bukan hanya paham, tapi mampu menggunakan, ya, materi-materi itu dalam mengarungi ataupun untuk memecahkan kehidupan. Ya, itu yang paling penting sebetulnya, ya. Nah, dan sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang lebih dalam, ya. Saat ini kita padat sekali. Dulu saya ingat tahun 1994, ya. Indonesia itu kurikulumnya tersulit di dunia. Yang paling sulit itu adalah Aljazair. Kita di atasnya Aljazair satu, ya, paling sulit di dunia kurikulumnya. Karena dulu ada PSBB, ya, saya ingat betul. Ada PPKN, ada PMP, ada PSBB, ada Pancasila, ada macam-macam gitu, ya, sejarah dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah mulai diberikan leluasa kepada kita materi yang esensial. Jadi artinya Bapak Ibu, materi pada dasarnya bisa dipelajari oleh seluruh siswa. Tapi yang ditekankan untuk diberikan oleh Bapak Ibu, terutama nanti dalam memberikan penugasan-penugasan itu materinya yang esensial. Tadi esensial, patokannya adalah punya manfaat dalam kehidupan. Dan itu diperlukan mutlak oleh siswa. Baik untuk mendukung kebutuhan individu maupun kebutuhan untuk bermasyarakat, ya, gitu. Nah, dan pembelajaran yang esensial itu sekarang sudah dipayungi melalui dua kegiatan namanya literasi dan numerasi. Literasi itulah berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat ilmu tertentu sebagai kebutuhan kita. Yang numerasi itu adalah menggunakan angka-angka ataupun juga statistika atau berkaitan dengan bagaimana menggunakan bilangan-bilangan sebagai sarana untuk dalam kehidupan kita. Itu numerasi sebetulnya, ya. Kemudian juga pembelajaran yang fleksibel bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi jangan dipaksa. Kalau kemampuan anak itu tidak bisa diajak menalar lebih tinggi, maka kita pun juga harus menyesuaikan. Apalagi kalau kita juga mempelajari dan kita punya modal, punya ketahuan anak-anak di kelas itu misalnya, ya, dengan modalitas pembelajarannya. Apakah lebih cenderung visual? Apakah lebih cenderung auditorial? Apakah lebih cenderung kinestetik, ya? Ketika anak-anak ini memiliki kemampuan pembelajaran yang kita ketahui, maka guru mestinya juga menyesuaikan model pembelajaran. Misalnya kinestetik itu lebih cocok kalau pembelajarannya lebih berbasis praktikum, ya. Fenomena, kemudian juga peristiwa dimunculkan dulu, baru anak-anak nanti mengkaitkan apa yang dilihatnya, apa yang ditemukannya untuk ilmu yang mendasari. Tapi kalau dia visual atau auditorial, biasanya didahului dengan pemberian atau pengantar terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak mempelajari lebih jauh terkait dengan eksperimen ataupun juga kecocokan materi-materi itu dalam kehidupan keseharian kita, gitu, ya. Itu ke situ. Kemudian juga penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi artinya kita juga dituntut materi-materi yang disampaikan harus terhubung, ya, dengan lingkungan sekitar, harus terhubung dengan kebiasaan-kebiasaan anak-anak dalam kehidupan kesehariannya, ya, gitu. Oke, ini yang berikutnya Merdeka Belajar itu juga dalam rangka menumbuhkan profil Pancasila, ya, gitu. Profil pelajar Pancasila, ya, yaitu kurikulum 2017 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulum, ya. Bahkan kurikulum 2013 itu dasarnya adalah tujuan pendidikan nasional sebetulnya, ya, menghantarkan peserta didik menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia,
cerdas, kreatif, mandiri, dan mampu bersaing secara global. Itu tujuan pendidikannya. Namun walaupun karakter udah masuk di dalam kurikulum 2013 ya, karena kurikulum 2013 itu kompetensi yang dikembangkannya adalah ada 3 ya, yang kita singkat menjadi PKS ya, pengetahuan, keterampilan, dan satu lagi adalah sikap ya. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi kenyataannya kembali lagi karena penentu kelulusan, penentu segalanya itu adalah nilai, maka digiring lagi. Akhirnya guru-guru juga terjebak masuk ke pengetahuan dan keterampilan yang lebih dominan. Sementara spiritual, nilai-nilai sikap itu tidak mempunyai porsi yang cukup. Nah, itu alasannya kenapa mereka belajar sekarang diberlakukan. Dalam struktur kurikulum prototipe ya 20 atau 30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan karakter profil Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek ya. Itu tadi saya katakan. Kemudian pelajaran berbasis proyek itu adalah dalam rangka bukan hanya mengembangkan skill dan keterampilan, tapi juga mengembangkan karakter. Ya, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, yaitu yang disebut dengan experience learning, ya. Kemudian juga mengintegrasikan kompetensi yang dipelajari, kemudian struktur pelajarannya juga fleksibel. Ini adalah komponen-komponennya. Nah, ini profil Pancasila, Bapak Ibu ya. Nama Chan Merdeka. Halo, siapa yang ngobrol nih? Masih di mute, Pak. Ustadz, masih di Ya, mute. ya. Jadi yang namanya profil Pancasila intinya ini ya. Ya, beriman kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga melatih anak-anak bisa mandiri, bisa bernalar kritis ya. Kemudian juga mempunyai kebinekaan global, ya mampu bergotong royong dan kreatif ya. Tapi ini insya Allah dalam kita yang dituntut itu sebetulnya adalah dalam tataran implementatifnya ya. Nah, ini yang harus penting sebetulnya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kurikulum ini dimensi-dimensi dan profil Pancasila seperti ini ya. Nanti saya kasih Bapak Ibu PDF-nya ya, saya kirim supaya semuanya punya. Pada intinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu isinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara, itu diberikan kepada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, sekarang semuanya ini ya kita dorong anak-anak kita untuk menguasai yang disebut dengan beriman bertakwa itu ada sebuah payungnya. Ya. Nah, kita nanti siasati nih. Payungnya sudah ada. Bagaimana memplot payung yang diberikan oleh pemerintah itu efektif untuk kita gunakan. Ya. Kebinekaan global pada dasarnya adalah mereka mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapapun tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya. Itu intinya ke situ sebetulnya. Ya, gotong royong, saling bekerja sama, berkolaborasi, peduli, ya itu yang harus diwujudkan. Sehingga pada saat bergotong royong ini bisa ditindaklanjuti sebetulnya dengan pembelajaran collaborative learning, ya, cooperative learning. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu cocok dengan konsep-konsep terpadu tentu saja ya. Mandiri, anak-anak juga bisa meregulasi diri, memantaskan dirinya ya, membekali dirinya untuk dapat tampil secara mandiri. Nalar kritis saya kira ini yang ditekankan dengan pembelajaran HOT, High Order Thinking Skill, begitu juga pembelajaran yang sifatnya kreatif ya. Bagaimana guru dalam Merdeka Belajar ini? Nah, ini perubahan paradigma yang dikehendaki, mendidik, meminimalkan peran sebagai learning material provider ya. Jadi artinya adalah kita bukan hanya memberi materi, tapi yang dikehendaki adalah pendidik berperan sebagai fasilitator, sebagai tutor, menginspirasi pembelajaran sejati, memotivasi peserta didik untuk mengikuti Merdeka Belajar.
belajar dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada, di mana guru-guru diwajibkan untuk mengetahui potensi itu. Mendidik menjadi inspirasi bagi tumbuhnya kreativitas dan juga kreativitas dan inovasi dari para peserta didik. Itu yang dikehendaki. Ini sekarang istilahnya itu gurunya jadi guru yang seperti ini disebutnya guru penggerak ya. Jadi guru penggerak itu bisa juga guru yang ada di sekolah, bisa juga guru memang ditunjuk oleh pemerintah menjadi penggerak guru-guru yang lain gitu ya. Pada intinya guru penggerak itu dia punya kewajiban ataupun juga guru yang inovatif ya dalam pembelajaran, kemudian guru yang kreatif dalam mengajar, sebagai fasilitator, sebagai katalisator, dan sebagai motivator. Itulah yang dimaksud guru penggerak ya. Jadi guru penggerak bukan hanya sekedar mengajar ya sebagai pengajar, tapi guru penggerak adalah 5 ya. Tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya loncat ya. Ini juga saya loncat. Nah, ternyata apa yang dilakukan di Merdeka Belajar ini adalah konsep ya. Konsep pendidikannya menggunakan pendidikan transformatif, pembelajaran transformatif. Ya, di mana pelajaran transformatif pun punya ciri belajar lebih fleksibel dengan memanfaatkan ragam sumber belajar. Di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja belajar itu bisa dilakukan. Ruang kelas dapat terjadi di mana saja selain di sekolah. Ya. Jadi kita bisa manfaatkan seperti mobile learning ya, pembelajaran berbasis HP, pembelajaran berbasis online itu juga bisa dilakukan. Itu namanya transformatif pembelajaran. Peserta didik dapat berinteraksi dengan narasumber selain guru, gitu ya. Maka dikenal dengan sebutan adalah komunitas belajar ya, komunitas belajar. Artinya kita juga bisa manfaatkan para pakar yang tidak mesti guru di kelas. Tapi karena keterbatasan guru kita bisa mendatangkan pakar walaupun lewat online nantinya. Jadi contoh ya, kita guru seni misalnya, tidak semua seni kita kuasai. Mungkin kita hanya bisa mengajar seni musik yang pakarnya. Tapi tari bagaimana? Seni lukis bagaimana? Maka kita bisa juga meminta bantuan para ahli-ahli di bidangnya itu untuk mengajar. Ya, itu yang disebut dengan komunitas belajar. Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Peserta didik pun juga belajar individu personal sesuai dengan bakat dan minat. Itu pun juga diperkenankan melalui pembelajaran transformasi. Nah, inilah konsep-konsepnya ya. Sehingga pengembangan penilaiannya pun sekarang nilai itu bukan hanya untuk mengambil nilai akhir. Ya. Jadi kita memberikan tes, memberikan evaluasi, memberikan penilaian kepada anak-anak itu bukan hanya untuk menentukan berapa nilai yang diperoleh. Tapi penilaian itu sekaligus juga pembelajaran. Sehingga anak-anak itu begitu dia ada kelemahan, maka nilai itu menjadi refleksi. Ya, yang akan diperbaiki dan akhirnya juga mencapai ketuntasan belajar yang kita harapkan. Sehingga authentic portfolio itu adalah implementasi dari pengembangan penilaian yang dilakukan. Itu Merdeka Belajar ya, seperti ini ya konsepnya. Kemudian Merdeka Belajar dalam Islam. Nah, ini ya penting. Sekarang saya udah masuk nih ke sini ya. Jadi sebetulnya Islam telah memberikan sebuah Merdeka Belajar ini udah lama ya. Sejak Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah mengarah pada merdeka belajar ya, karena ciri utamanya ini kita lihat di sini dalam surat Al-Imran Al-Baqarah ayat 151 misalnya, di situ dikatakan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Yang artinya di situ dikatakan kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang rasul itu adalah tugasnya sebagai pendidik. Ya. Apa yang dikerjakan oleh rasul? Membacakan ayat-ayat kami. Artinya adalah mentransfer ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Baik itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kauliyah maupun kauniyah. Ya, walaupun kauniyah ini juga tidak langsung disampaikan ke Rasul pun banyak.
dan mensucikan kamu, mengajar kepada Alkitab, Al-Hikmah, Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum Anda ketahui. Nah, di mana letak kemerdekaan belajarnya? Itu adalah di situ mensucikan, itu adalah karakter. Ya, tadi Merdeka Belajar tujuannya adalah untuk mendorong profil Pancasila, itu juga masuk di dalam mensucikan itu. Karena mensucikan itu artinya adalah membangun manusia mempunyai karakter, mempunyai sebuah keimanan yang baik, sehingga kontrol dirinya bagus, dan juga betul-betul dapat manfaatkan menggunakan ilmunya implementatif untuk membangun dirinya. Sehingga kemandirian dan juga karakter itu akan tumbuh dengan mensucikan ini. Kemudian mengajarkan Alkitab dan hikmah. Jadi artinya yang diajarkan itu, materi itu juga dengan implementasi di kehidupan kesehariannya. Ya, tidak hanya ayat itu diberikan begitu saja, tapi makna dari kandungan ayat itu untuk diimplementasi dalam kehidupan itu juga diberikan. Ya, sehingga contoh-contohnya itu didukung langsung. Setiap ayat itu ada hadisnya. Setiap ayat dilengkapi dengan hadis sebagai operasional dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Kemudian juga mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini merdeka juga ya dalam hal beberapa pembelajarannya. Misalnya contoh ya, Rasulullah pernah melihat orang yang lagi nanam kurma. Ya. Kemudian begitu nanam kurma ditanya ya, kamu apain tuh kurma? Saya kasih pupuk. Kata Rasulullah, kurma itu tumbuh atau tidaknya tergantung Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu. Walaupun kamu kasih pupuk, kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa bagus gitu. Tapi kenyataannya begitu dia melihat kurma ini, Rasulullah ternyata memang ada perubahan yang berbeda dengan kurma-kurma yang tidak dikasih pupuk. Sehingga kata Rasulullah, antum a'lamu bi amri dunyakum. Tentang urusan-urusan dunia, kamu lebih hebat, lebih bagus daripada saya. Artinya, seorang guru itu bisa mempersilahkan para siswanya, mempersilahkan pada anak didiknya untuk lebih mengembangkan dengan potensi yang dimiliki. Nah ini ya, jadi kunci Merdeka Belajar itu adalah antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui dari urusan duniamu. Jadi kalau ada anak yang kreatif, anak yang inovasi, mengembangkan potensi yang melebihi daripada gurunya, itu dipersilakan gitu. Itu namanya Merdeka Belajar dalam Islam, ya. Jadi Islam sudah mengajarkan itu ya sejak zamannya Rasulullah. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 misalnya ya, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini juga salah satu Merdeka Belajar sebetulnya. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi. Kalau kamu ingin mempelajari seluas-luasnya ya, silakan. Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan, ya gitu. Jadi dipersilakan, ya mau melebihi dari ilmu yang diberikan oleh gurunya, silakan saja, ya. Kalau kita pun ingin menguasai semua ya yang ada di muka bumi ini juga silakan saja, tapi dengan catatan kita mempunyai sultan, yaitu alat untuk mencapainya. Jadi yang harus diberikan kepada anak-anak itu adalah kreativitasnya. Sultan itu kreativitas. Sultan itu kreatif. Sultan itu adalah berpikir kritis, ya. Itu modalitasnya. Ya, jadi yang dikembangkan itu adalah sultannya ini. Soal nanti bagaimana anak-anak itu setelah itu lebih kreatif, lebih mandiri, lebih inovatif ya untuk mengembangkan dirinya, potensi dirinya dipersilakan. Itu dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya. Bahkan ada lagi di situ adalah huwallazi yunazzilu ala abdihil ayah ya bayyinati litukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur wa innallaha bikum larauf rahim. Yang artinya dialah yang menurunkan kepada hamba ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Qur'an. Supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Ya, jadi artinya ya, ila zulumat, ila nuril Islam itu adalah itu Merdeka Belajar, dimerdekakan ya, agar mereka yang tadinya terjajah,
kegelapan itu artinya terjajah, ya. Ya, tapi setelah diberikan cahaya, maka dia akan merdeka. Ya, kita ini jangan merdekanya belajar, tapi tidak merdeka dalam hidupnya. Di dalam Islam itu dianjurkan gitu. Dan sesungguhnya Allah Maha benar lagi Maha penyayang terhadapmu. Jadi artinya adalah kita merubah dalam keadaan gelap gulita menjadi terang benderang, itu adalah juga merdeka belajar. Ya. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Ini ayat yang pertama turun surat Al-Alaq 1 sampai 5, ya. Bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajarkan dengan perantaran kalam. Diajarkannya lewat ayat. Tapi pengembangan dirinya itu dipersilakan. Oleh karena itu kita kenal nanti di dalam Islam itu ada ayat yang namanya ayat kauliyah dan ayat kauniyah, ya. Ini salah tempat yang mestinya ini. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi jelas sekali di dalam Islam anjuran-anjuran melakukan sebuah terobosan-terobosan mengembangkan potensi itu bisa melebihi dari kualitas diri dan gurunya. Ya, itu diperbolehkan. Ya, itu yang dimaksud dengan merdeka belajar itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Nah, oleh karena itu untuk pengembangan kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah Islam ya, terutama di sekolah IT itu bisa menggunakan model-model pilihan ini. Ya, misalnya kalau kita mau pakai kurikulum pilihan 1 tahun 2013 ya silakan, nggak masalah. Ya, mau pakai pilihan kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum yang disederhanakan itu juga boleh. Tapi tetap justru kekhasan kita ada di muatan lokal, yaitu kekhasan sekolah-sekolah Islam terpadu ataupun kekhasan materi-materi keagamaan itu diberikan di situ. Jadi masuknya nilai-nilai Islam, masuknya nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak, ya itu masuk di muatan lokal yang lebih diperdalam. Bukan hanya diberikan materi untuk mengerjakan soal, tapi justru untuk memecahkan persoalan itu ada di kekhasan itu sendiri. Kalau kita milihnya kurikulum merdeka, maka dengan sendirinya muatan lokal itu masuk di dalam kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka mewadahi adanya muatan lokal yang khas dari setiap lembaga yang dikembangkannya. Gitu ya. Nah, sekarang penguatan Merdeka Belajar ini, Al-Quran dalam Merdeka Belajar itu apa saja? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi, kedudukan Al-Quran dalam pembelajaran itu adalah sumber ya. Jadi sumber utama kita adalah Al-Qur'an. Fa'aqim wajhaka lidin hanifa fitratallahu lati fataron nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun, dalam surat Ar-Rum ya. Di situ dikatakan hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ya, yang telah menciptakan dirimu dengan fitrah dan juga menciptakan petunjuknya dalam keadaan fitrah. Petunjuk itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya. Nanti ilmu itu sebetulnya dalam Islam ada dua ya. Ada ilmu-ilmu kauliyah, ada ilmu-ilmu kauniyah. Kauliyah dan kauniyah ini sebetulnya kalau kauliyah sangat jelas ya tercantum di dalam Islam karena itu adalah petunjuk dari Allah yang mengajarkan kepada manusia sistem ibadah, sistem syariah, dan muamalah itu semuanya diatur melalui ayat-ayat kauliyah. Ya. Tapi bagi ilmu pengetahuan, ayat-ayat kauliyah itu Islam atau Al-Quran memberikan isyarat. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran banyak diantaranya memberikan isyarat kepada ilmu-ilmu kauliyah ini. Sehingga dengan demikian antara ilmu kauniyah dan kauliyah itu mestinya menjadi satu kesatuan dari kurikulum Merdeka Belajar yang akan kita berikan kepada anak kita. Ya. Karena sehebat apapun anak kreatif, inovatif, tapi kalau tidak memiliki nilai-nilai karakter yang kuat, keislaman yang kuat, maka dia tidak disebut manusia yang paling sempurna. Tidak bisa disebut sebagai kuntum khairu umat. Apalagi nanti kalau meninggal surga misalnya itu kan percuma ya gitu. Capek-capek belajar di dunia ini tapi tidak tidak menghantarkan anak-anak kita itu untuk menuju akhirat kelak. Oleh karena itu
waman aroda dunya faleh bilmi, waman arodal akhirata faleh bilmi, waman arodahuma faleh bilmi. Nah, peluang untuk memasukkan waman aroda dunya faleh bilmi, waman arodal akhirata faleh bilmi itu masuk di dalam kurikulum Merdeka Belajar sebetulnya. Ya. Jadi waman aroda dunya faleh bilmi, kita pakai kurikulum yang sekarang diberlakukan di negara ini dengan esensial yang kita pilih. Ya. Mana kira-kira kurikulum yang bisa membekali anak-anak kita ini untuk sukses dalam kehidupan dunia. Tapi ketika akan sukses kehidupan akhirat, kelihatannya kurang diperhatikan, kurikulum kita kerdil, kurikulum kita kurang cukup, maka mainlah di situ di muatan lokal. Ya, itu masuk di situ. Sehingga ilmu kauliyah itu bisa menjadi isyarat bagi ilmu kauniyah menjadi penguat bagi ilmu kauliyah. Sebagaimana juga dicontohkan dalam surat Al-Imran 190 sampai 91 ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul ulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal yang disebut dengan generasi ulul albab. Apa maksudnya ayat 190 ini? Maksudnya adalah kita bisa belajar memaknai hidup itu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Di langit maupun di bumi. Bukankah dengan langit dan bumi kita bisa mempelajari ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, geodesi, dan lain sebagainya. Pada malam siang juga kita bisa belajar tentang bukan matematik saja ya, sosial ya. Itu karena ada malam dan siang. Bagaimana interaksi antara manusia itu terjadi antara malam dan siang itu. Bagaimana perekonomian juga berjalan itu juga terjadi pada saat malam dan siang. Jadi seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, baik itu adalah fenomenanya, faktanya, datanya yang ada di alam, itu semuanya menjadi ilmu bagi orang-orang yang bisa menangkap ilmu itu dengan baik. Jadi terbuka di situ, merdeka belajar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda pelajari apa saja ilmu yang ada di langit dan ada di bumi. Bahkan kekayaan ilmunya Allah itu adalah seluruh pohon yang ada di muka bumi ini digunakan untuk menjadi pena, ya. Kemudian juga lautan menjadi tinta, bahkan ditambah lagi 7 laut lagi. Maka niscaya tidak akan henti-hentinya dan habis-habisnya ilmu Allah itu. Jadi artinya merdeka belajar di situ, ya. Silakan gitu. Secara luas kita mempelajari itu. Gitu ya. Tapi jangan sampai ilmu ini berhenti pada ilmu saja, ya. Tapi berhenti pada ilmu saja, tapi ilmu ini juga harus memberikan kepada kita bismi rabbik. Ya, Iqra bismi rabbik, bacalah untuk Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbik itu artinya adalah membaca tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari ini harus punya kontribusi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari ekonomi, sistem ekonomi yang baik, kita kaya, maka kita pun akan mendekatkan diri kepada Allah dengan kekayaan yang dimilikinya. Ya, kita menjadi seorang penemu ahli dalam bidang kimia, bidang fisika, bidang matematik, komputer dan sebagainya, itu pun juga harus punya kontribusi terhadap bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu di dalam surat 191-nya orang-orang yang mengingat Allah, ya, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi artinya adalah kita senantiasa mengingat Allah ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika berbaring. Seluruh aktivitas ada di 3 hal itu. Kalau kita tidak berdiri ya duduk. Kalau tidak duduk ya berbaring. Kalau sudah tidak kuat ketiga-tiganya mati, gitu kan? Gitu. Ya. Jadi ini luar biasa. Suruh mengingat Allah Subhanahu wa taala.
dan mereka mengatakan maha besar Allah dengan ciptaan yang ada di atas tadi. Di langit dan bumi ternyata kaya dengan ilmu pengetahuan, kaya dengan berbagai macam fenomena fakta yang sangat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, dia pun menyadari betapa kecilnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul kesadaran akhlak yang baik, kemudian juga sikap yang baik, dan itu akan tumbuh dengan baik. Sehingga kita berharap dipelihara oleh Allah dari siksa neraka, gitu ya. Nah, banyak di antara kita yang kadang-kadang kurang seimbang mempelajari ilmu kauliyah dan kauniyah ini. Bahkan ada juga yang mau mempelajari ilmu kauniyah dengan baik, tapi kauliyahnya tidak. Maka diancam oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 8. Ya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Banyak di antara manusia yang tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki ilmu dan tidak diterangi hatinya dengan kitab yang menerangi. Oleh karena itu kita ini memanfaatkan ini, pertama adalah ilmu kita ajari lewat ilmu-ilmu kauniyah yang kita ajari dengan kurikulum-kurikulum yang berlaku sekarang. Ilmu kauliyahnya kita perkuat dengan yang disebut dengan muatan-muatan lokal. Itu konsep saya terkait dengan masalah Merdeka Belajar ini, ya. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa tadi ilmu itu menjadi isyarat, ya? Itu bisa dilihat dari ayat ini, ya. Jadi Ustadz, mohon maaf, waktunya tinggal 4 menit. Nanti kita akan tambah ilmunya dengan diskusi Ustadz, karena ini udah banyak yang penasaran sepertinya. Ya. Ada nggak apa-apa ya? Ini contoh aja. Jadi bagaimana Al-Quran itu menjadi syarat bagi ilmu pengetahuan? Salah satunya adalah ayat An-Nisa 103 nih, Bu. Ya. Di situ dikatakan faaqimus shalah inna sholata kana alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu fardu yang ditentukan waktunya. Ada kata-kata waktunya. Waktu itu bisa diketahui tepat atau tidak, kapan ini sekarang jam berapa dan sebagainya dari mana. Tentu saja adalah bukan dari peristiwa alam semata. Harus ada alat gitu. Maka keluarlah di situ isyarat bagi ilmu pengetahuan lebih jauh. Ya. Atas orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, begitu keluar kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ditentukan waktunya, maka asyatir seorang ilmuwan menemukan jam matahari. Ya, betapa akan sulitnya kalau tidak ada jam matahari, manusia akan sholat itu tepat waktu. Itu pemikirannya Ar-Rajaz Asatir. Ya. Jadi artinya dari isyarat itu dia menemukan sesuatu. Kalau sekarang enggak, ya. Sekarang ini ilmuwan-ilmuwan kita itu menemukan sesuatu tapi kegunaannya itu banyak juga yang negatif. Kalau ilmuwan kita dulu abad ke-6 sampai 13 semuanya positif. Ya. Tapi dari sini nalarnya keluar lagi dari Ar-Rajaz Al-Jajari. Seandainya ya ada jam matahari, bagaimana kalau mataharinya nanti redup, ya, ketutup awan. Bagaimana malam hari? Itu nggak bisa kita ikuti. Oleh karena itu muncul pemikiran baru sebagai isyarat pengetahuan tadi dari Ar-Rajaz Al-Jajari. Al-Jajari mengusulkan ada jam namanya jam air. Jam air ini bagaimana cara kerjanya? Ya, yaitu dengan cara konsep fisika yang dipakai. Ya, di situ ada tongkat, ya. Tongkat ini dikaitkan dengan katrol yang ada di atas. Kemudian di situ diisi dengan air. Air ini akan mengangkat tongkat tadi, kemudian dia akan menggeser pelan-pelan katrol yang ada di atas, ya. Sehingga pada saat satu angka itu berapa tetes, gitu, ya. Ternyata Bapak Ibu diikutilah jam matahari ini oleh Ar-Rajaz Al-Jajari. Ternyata bergeser satu angka dari 1 ke 2 itu dibutuhkan 3.600 tetes. 3.600 tetes. Jadi yang menemukan detik itu Ar-Rajaz Al-Jajari sebetulnya. Cuman di dalam ilmu pengetahuan kita tidak diungkap gitu ya. Jadi Ar-Rajaz Al-Jajari itu dengan merdeka belajarnya dia kreatif ya, melebihi kualitas dari guru-gurunya, dia melakukan sebuah percobaan yang luar biasa. Dia menemukan jam yang disebut dengan jam air dengan 3.600 tetes air ini dapat menggeser satu angka.
Habis itu baru berkembang yang namanya Petra Herlin yang menemukan baterai, jam, sistem baterai dan sebagainya. Ini semuanya adalah warisan-warisan Islam, ya. Oleh karena itu sebetulnya pembelajaran terpadu yang dilakukan di sekolah Islam terpadu itu sudah mengarah kepada pembelajaran Merdeka Belajar, karena Merdeka Belajar itu kurikulum kita itu sampai ketiga ini aja, menumbuhkan sikap ilmiah. Telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan. Terpadu saya mengusulkan singkatannya adalah terpadu itu telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi, ukhrawi. Terpadu. Ya, ini udah Merdeka Belajar. Kenapa? Karena yang diberikan kepada anak-anak kita itu bukan sikap ilmiah semata, tapi mereka ada kelebihan yang diberikan kepada anak-anak kita agar bisa memadukan materi-materi yang sifatnya ilmiah itu untuk membangun kesadaran spiritual dan karakter, gitu ya. Gitu. Ini barangkali untuk sementara sebetulnya di belakang masih banyak ya contoh. Masih banyak ya Ustaz pastinya. Mudah-mudahan nanti bisa saya kirim PDF-nya ya Bu ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan pengantar ini mudah-mudahan nanti bisa menyambung dengan diskusi. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustadz. Materinya bikin cenghar ya kalau bahasa Sundanya, bikin mata melek gitu ya. Karena kita punya banyak insight hari ini. Padahal saya ngantuk nih Bu. Oh ngantuk, tidak tampak Ustadz. Ngantuknya aja sesemangat ini ya Ustadz. Gimana kalau nggak ngantuk gitu. Teman-teman hadirin yang berbahagia, di partisipan ada 92, tapi ada tadi beberapa teman yang nobar Ustadz. Nonton bareng, bukan nonton bareng ya, belajar bareng gitu dalam satu laptop. Masya Allah, sebelum saya bacakan pertanyaan atau mungkin nanti ada diberi kesempatan kepada teman-teman yang mau raise hand. Tadi saya sendiri sangat tercengang ya karena selama ini ngajarnya di umum gitu. Ternyata Islam sudah sangat sempurna gitu tentang materi tentang kurikulum merdeka gitu Ustadz ya yang tadi Ustadz sampaikan. Nah Ustadz ini ada cerita dulu, saya punya radio di rumah tuh ya, beserta kaset-kasetnya. Kalau zaman saya tahun 90-an kuliah itu, kita mendengarkan radio gitu ya, informasinya dari radio, kemudian kalau misalnya mau hiburan juga dari kaset gitu. Nah anak-anak sekarang, ketika saya kenalkan kepada anak saya gitu di rumah, mereka tidak tahu apa itu kaset gitu, apa fungsi radio itu tidak berjalan dengan baik karena sekarang banyak banget teknologi yang berkembang. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri tentang perubahan-perubahan tadi ada disinggung juga revolusi 40 dan 50 itu Ustadz Sasiatik 50 tadi. Nah, kaitannya dengan disrupsi dan inovasi guru gitu dalam menyambut kurikulum merdeka ini, bagaimana Ustadz batasannya guru itu harus segimana nih kemampuan berinovasinya gitu supaya bisa memantik si anak tadi harus kreatif, karena tadi Ustadz menyebutkan ada sloton, ada alatnya itu kreatif gitu kalau misalnya kita implementasikan kurikulum merdeka ini Ustadz. Baik, jadi sebetulnya ada satu penemuan ya sejak tahun 1996 sebetulnya. Cuman Indonesia tidak memberlakukan itu ya. Baru tahun 2000-an mulai sadar. Itu namanya TIPEK ya, bukan TIPEK. Kita justru sering pakai TIPEK gitu ya. Bukan TIPEK. TIPEK itu adalah technological ya, pedagogic and content knowledge ya. Jadi artinya adalah technological, pedagogic, and content knowledge ini adalah bagaimana kita mengajar itu mendekati melalui dua pendekatan. Yang pertama pedagogiknya harus benar dulu, ya, sehingga metode mengajar kita itu juga harus tepat. Tidak semua metode itu baik. Yang ada itu adalah metode itu tepat atau tidak, ya. Mungkin inquiry dianggap oleh Bapak Ibu paling hebat lah gitu ya untuk menalar. Tapi sebetulnya tidak semuanya harus inquiry. Makanya saya juga sebenarnya ngeritik juga ya kepada pemerintah. Sering pemerintah itu dalam membikin kebijakan model pembelajaran saja kok di-SK-kan. Ya, ada legalnya. Padahal 72 pendekatan pembelajaran yang berkembang. Saya ngajari sama mahasiswa. Tapi kok hanya project based learning gitu. Aneh banget gitu ya. Saya bilang saya tidak setuju.
Ya, sering saya bertentangan dengan para tokoh-tokoh pendidikan. Karena kita udah belajar banyak, tapi disuruhnya hanya satu ya, PJBL. Itu kan aneh gitu, aneh ajaib. Yang kedua yang harus dikuasai adalah teknologi, ya. Teknologi, terutama digitalisasi sekarang ini yang harus dikuasai dengan baik. Bapak Ibu, pembelajaran yang disebut dengan blended learning dan sebagainya itu bagus. Tapi ketika kita tidak tepat memilih teknologi untuk membackup blended learning, itu juga menjadi tantangan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita jadi bosan. Ya, betul. Ya, karena pendekatan teknologi itu aja. Ibu guru ngasih video, suruh baca, ya, gitu dan sebagainya. Tapi lewat IT, ya kalau sama-sama membaca lewat IT, ya di buku lebih jelas. Maka anak-anak pasti akan memilih buku, gitu. Tapi bagaimana melihat fenomena, fakta yang berkaitan dengan materi-materi itu dipelajari di dalam IT, itu akan lebih bagus. Oleh karena itu, TPEC itu Technological, Pedagogic, and Content Knowledge. Ya, jadi teknologi dalam hal ini bukan sebatas PowerPoint, bukan sebatas buku yang diwakili dengan anak-anak kita membuka ya di dalam video-video. Tapi lebih kepada bagaimana fenomena alam yang terjadi ini dikaitkan dengan keilmuan dan kita harus mampu menyeleksi. Bahkan ke depan Bu Susi, kita ini dihadapkan ada yang namanya guru hologram ya. Jadi nanti kita mengajar di depan kelas itu anak-anak pakai, kalau sekarang pakai masker, nanti pakai kacamata 3 dimensi. Ya. Jadi nanti di dalam bukunya ada barcode. Ya, langsung sekarang sudah mulai ada loh ya. Ada barcode, kemudian dibuka langsung lewat lewat QR-nya ya. Kemudian nanti akan keluar di situ gambar-gambarnya itu hidup gitu ya dan luar biasa. Jadi kita bisa belajar walaupun ada di buku, tapi begitu komputer kita itu, laptop kita dihubungkan atau HP kita dihubungkan dengan barcode-barcode yang ada di dalam buku itu, nanti kita bisa ngelihat di HP itu bagaimana gerak ya. Seorang tukang beca dijadikan contoh untuk belajar tentang gaya, untuk belajar tentang gerak, untuk belajar tentang kecepatan. Ya, jadi itu namanya hologram. Saya tadinya mau menampilkan hal-hal seperti ini ya, tapi karena dibatasi dengan materi yang sudah sangat sempit juga waktunya, sehingga lain kali lah itu bisa ya. Gitu. Boleh gitu mungkin ya, Ustaz ditampilkan contohnya. Keniscayaan ya. Dan di samping itu juga ilmu-ilmu agama jangan dilupakan. Karena biasanya kalau kita ngajar di sekolah Islam tapi lupa bahwa ada sebuah ada sebuah kewajiban kita, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Ya, artinya kita ini seorang dai sebelum kita menjadi guru. Oleh karena itu nanti implementasi menghubungkan kayak asatir dan al-jajar itu merupakan bagian terpenting yang harus kita berikan kepada anak kita. Sehingga Islam itu dijadikan rujukan ya. Al-Qur'an itu dijadikan rujukan dalam pembelajaran. Itu Bu barangkali untuk sementara. Adakah yang mau bertanya? Pak Hamim? Baik Pak Hamim, silahkan mau langsung raise hand biar ketemu sama Ustadz langsung ya. Tadi Ustadz yang hologram tadi sangat menarik kalau misalnya bisa kita lihat contohnya. Pak Hamim, apakah sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ingin menanyakan mengenai tadi ya, ungkapan Ustadz bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Barangkali kita tahu alasannya. Kenapa Indonesia seperti tadi ganti menteri, ganti kurikulum? Tidak patah. Terima kasih. Ya. Terus sudah Pak? Jadi gini ya. Jadi kita ini sebetulnya kalau di Islam itu jelas ya, yang namanya belajar itu konsepnya udah ada sejak dulu pun. Dikatakan bahwa yatlu alaihim ayatihi wa yujakihim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah gitu. Seluruh materi itu cara. Materi-materi yang kita pelajari, kurikulum itu kan sebetulnya isinya bukan hanya materi yang akan disampaikan. Tapi bagaimana cara mengajarnya, cara mengevaluasinya itu ada di kurikulum semua. Cuman kadang-kadang guru-guru ini menganggap kurikulum itu adalah materi yang akan diberikan itu apa yang ada di KD dan di
indikator gitu. Padahal kurikulum itu termasuk di dalam cara mengajar gitu ya. Gitu. Jadi di Islam udah jelas ya bahwa yang namanya materi yang harus diberikan kepada anak-anak kita itu pertama adalah dia paham terhadap sesuatu dulu. Makanya yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama itu, Pak. Keduanya adalah wajwakihim. Wajwakihim itu kaitannya dengan kepribadian. Ya, pensucian diri, karakter, sikap itu muncul. Ya, wayu alimul hikmata wal hikmah itu adalah isinya keterampilan dan skill. Ya, karena dari materi-materi yang diberikan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi, oleh karena itu kita selama merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kepada guru itu yatlu alaihim ayati wajaki mayumalimul tabalikma, bahkan juga satu lagi adalah mengajarkan sesuatu dari yang tidak dipahami. Kayak sekarang misalnya ya, ada perubahan nih. Dulu literasi itu adalah membaca menulis. Ya kan? Kalau literasi sekarang nggak bisa, nggak cukup. Seorang dai hanya bisa membaca menulis, dasarnya dari membaca dari menulis nggak cukup sekarang. Tapi ada di literasi digital. Nah ini kan sesuatu yang belum diketahui, maka kita pun wajib menguasainya. Gitu. Nah kurikulum kita ini kaku, ya. Sebetulnya kurikulum memang boleh berubah-berubah, Pak, nggak apa-apa. Tapi jangan dipolitisir, ya, dengan kebijakan-kebijakan gitu. Karena Ali bin Abi Thalib sendiri juga mengatakan kurikulum kita harus berubah. Ajarkan anak-anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, fi zamanihim. Kalau sekarang ini zamannya IT, ya kita pasti pakai IT dong ajarnya. Zamannya dulu zamannya Rasulullah pakai sabak ya. Ya gitu kan. Tintanya juga pakai apa namanya nggak seperti kita sekarang. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Whiteboard mungkin akan hilang nanti. Karena kita pakai touchscreen semuanya. Mengajar whiteboard-nya whiteboard yang sudah apa namanya berbasis smart ya gitu ya, smartphone dan juga berbasis Android gitu. Itu akan terjadi gitu. Ya, jadi kurikulum boleh aja berubah-berubah tapi jangan dipolitisir. Makanya di negara-negara lain yang dirubah itu adalah arah kebijakan pendidikannya. Misalnya dia punya grand design selama 35 tahun. Tapi bagaimana untuk mengarah kepada grand design itu, maka dia akan melakukan yang namanya kurikulum, pendekatan yang tepat, tapi itu boleh berubah-berubah ya. Setiap tahun pun nggak masalah berubah, tapi tidak ribut kayak kita. Memaksa gitu ya. Perubahan itu karena tuntutan, bukan perubahan itu karena ada proyek. Itu yang nggak boleh sebetulnya gitu ya. Makanya sekarang kurikulum merdeka ujung-ujungnya sama juga. Yang diajarkan matematik itu juga, IPA-nya itu juga, kimianya itu juga, duitnya habis ya. Mendingan duitnya dipakai untuk bikin sekolah-sekolah hebat ya kan gitu ya. Fasilitas guru digedein gitu gajinya biar semangat gitu daripada nggak jelas gitu arahnya kemana. Gitu. Itu Pak ya. Baik. Sudah jelas ya Pak Hamim, terima kasih Pak Sukro. Satu lagi pertanyaan dari Ibu Astri sebelum kita berakhir, karena waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Di sini perubahan kurikulum, tadi Ibu Astri sangat antusias katanya Ustadz dengan paparan Ustadz. Nah dengan perubahan kurikulum ini tentu saja pasti ada perubahan-perubahan yang lain. Nah salah satunya adalah administrasi. Nah bagaimana Ustadz katanya administrasi pembelajaran yang harus guru siapkan, lalu apa perangkat pembelajaran yang harus guru siapkan biar tadi ya kreatif, inovatif, jadi gurunya tidak resisten. Berarti ini Masya Allah Ibu Astria sudah keluar nih dari zona resisten terhadap perubahan, Ustadz. Enggak, Ustadz. Baik ya, jadi sekarang ini kan sebetulnya yang dianjurkan kita memilih materi-materi yang esensial ya. Materi esensial itu tidak bisa berdiri sendiri kalau menurut saya. Tapi itu harus terpadu, harus terikat dengan yang lain. Misalnya salah satu contoh ya, dalam materi-materi esensial itu, contoh misalnya kita akan memberikan anak-anak itu mempunyai sikap yang namanya sikap ilmiah. Ya, sikap ilmiah itu kan ada di pelajaran apa saja. Pelajaran IPA ada namanya sikap ilmiah. Metode ilmiah itu di IPA ada. IPA juga ada biologi sendiri, ya. Kemudian kimia sendiri. Kemudian semuanya gitu ya. Tapi yang namanya berpikir ilmiah itu atau metode ilmiah pun juga ada di bahasa Indonesia, ya kan? Kemudian juga ada di materi misalnya selain bahasa Indonesia juga bisa bahasa Inggris juga kan, kaidah ilmiah.
Kemudian juga metode ilmiah ada juga di pelajaran IPS gitu dan sebagainya. Nah, sekarang ya dengan metode yang esensial yang saya maksudkan tadi supaya yang terjebak administrasinya banyak, kita pilih aja ya. Misalnya kalau pada saat nanti guru-guru itu akan mengajarkan dengan project based learning, itu jangan berdiri sendiri. Tapi cari satu tema itu bisa didekati dengan berbagai macam pendekatan. Contoh misalnya ya, ini hukum-hukum dasar ya, kimia, konsep molekul dan sebagainya. Ini ada di kelas 10. Bahasa Indonesia menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi misalnya. Nah, ketika itu menjelaskan hukum dasar, kemudian juga ada fisikanya menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Kemudian ada juga yang lainnya. Nah, maksud saya gini ya. Ketika kita belajar tentang sejarah di di kimia, maka bahasa Indonesia pun juga bisa belajar tentang tokoh yang bisa diteladani, gitu ya gitu ya. Kemudian juga di biologinya, di fisikanya fakta-fakta yang menjadi fakta-fakta yang menjadi bukti dalam ilmu dalam fisika ya, besaran dan sebagainya gitu. Itu bisa disatukan sehingga administrasinya nanti nggak terlalu repot ya. Jadi satu sekolah itu bisa bikin sebuah perencanaan pembelajaran tapi terintegrasi antara guru yang satu dengan yang lain gitu. Collaborative teaching ya Ustadz. Iya, collaborative teaching. Jadi nggak pusing. Kemudian Bapak Ibu jangan dipusingkan dengan perencanaan pembelajaran yang jelimet ya, tapi yang penting sebetulnya mau diapain sih anak dengan materi yang akan kita berikan ini. Ya Betul. Kan? Kalau sudah tahu mau diapain, misalnya dari mana tuh? Dari indikator. Kalau indikatornya pengen anak-anak itu adalah mengidentifikasi, maka metodenya yang harus kita pilih. Ya. Metodenya apa? Itu yang paling penting. Mengevaluasinya seperti apa gitu. Sehingga yang satu lembar perencanaan pembelajaran pun itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana administrasinya ya? Saya kira kalau kemarin itu pada jenuh, kenapa? Karena Bapak Ibu coba lihat PJJ. Setiap guru ngasih tugas. Ya, sehari pelajarannya 3. Seminggu 20, kalau 5 hari efektif 20. Ya kan? 15. 15 semua bidang studi ngasih tugas. Tugasnya lebih banyak daripada di sekolah. Coba bayangin. Nggak pusing anak-anak, ya kan? Nah, kalau sekarang ini karena dikasih kesempatan untuk memilih materi-materi yang esensial, pilih dikolaborasi dengan sekolah yang dari guru-guru yang lain sehingga tidak overlap. Kita bikin bareng-bareng rencananya. Nanti pada saat maju, kimianya melihat masalah konsep atom. Tapi bahasa Indonesianya melihat teladan yang diberikan oleh Dalton itu apa, ya kan? Iya. Fisikanya bicara tentang atom itu apa. Ini keren gitu loh. Jadi satu topik tapi bisa didekati dengan berbagai macam pendekatan. Itulah yang dimaksud dengan esensial dan itu menyiapkannya bareng-bareng. Ya, saya kira itu mungkin terima kasih Pak Sukro, Bu Astri, semoga terjawab ya, tadi udah sangat lengkap. Alhamdulillah sudah di penghujung acara, tinggal 2 menit saja. Ustadz, closing statement karena kita sudah di akhir acara, singkat, padat, dan bisa membakar semangat kita para guru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kurikulum Merdeka ini. Silakan Ustadz. Baik, jadi saya mengingatkan ya, nahnu du'at qabla kulli syai', ya. Jadi bagi sekolah-sekolah Islam, kita akan merugi ketika kita hanya sekedar mengajar, ya. Tapi kita harus merupakan bagian dari dakwah agar kita menjadi kuntum khairu umat ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu bekalan kita selain profesional dalam bidang menguasai materi, pedagogi kita kuasai, sekarang digitalisasi juga kita kuasai, satu lagi yaitu masalah-masalah keilmuan, keislaman ya, materi-materi yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian kita yang diawali dengan belajar Islam yang baik ya. Sehingga dengan seperti itu kita juga menjadi teladan bagi para siswa, tapi kita juga mampu menyampaikan materi dengan hikmah ya. Mau idratil hasanah bilati ahsan itu bisa tercapai dengan materi yang kita sampaikan. Apapun materi yang kita berikan adalah sebetulnya kita ustadz ya, ustadz
Ya, Ustadz itu adalah mempelajari atau mengajarkan agama lewat matematik, mengajarkan agama lewat IPA, mengajarkan agama lewat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting sebetulnya yang harus kita pedomani. Itu barangkali Bu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 10 hari ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton YouTube Sekolah Bintang Madani. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.